Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sikap dan perilaku konsumen untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Nah, sebelum lebih dalam lagi, kita akan mengetahui dulu apa sih pengertian dari masing-masing kata tersebut. Yang pertama ada konsumen. Konsumen yang sering kita tahu ialah seseorang yang mengkonsumsi sebuah produk. Nah, pengertian ini hampir sama yang diutarakan oleh Philip Kotler dalam bukunya The Principle of Marketing. Menurut dia, pengertian konsumen itu semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk dikonsumsi secara pribadi. Kemudian ada sikap. Yang kedua ini sikap. Sikap merupakan kecenderungan memberikan tanggapan untuk sebuah produk yang disenangi maupun tidak disenangi secara konsisten. Sikap adalah salah satu konsep yang paling penting dipahami seorang pemasar. Karena apa? Karena sikap dapat mendorong konsumen ke arah perilaku tertentu atau menarik konsumen dari perilaku tertentu. Itu pengertian konsumen dan sikap. Untuk selanjutnya ialah pengertian dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini menurut Kanu dan Schiffman adalah perilaku mencari, membeli, dan menggunakan produk jasa ataupun ide yang diharapkan memuaskan konsumen mengenai kebutuhannya. Dengan mengkonsumsinya, maka dia akan merasa puas gitu. Itu pengertian dari perilaku konsumen. Pada dasarnya, perilaku konsumen merupakan tindakan atau perilaku yang berhubungan mengenai konsumsi sebuah barang dan jasa guna memenuhi kebutuhannya. Nah, dari perilaku konsumen ini itu sangat penting diukur bagi seorang pemasar. Pengukuran sikap perilaku konsumen ini dianggap penting karena apa? Karena dengan begitu si pemasar dapat mengembangkan produk baru dan memformulasikan strategi promosionalnya. Bagaimana sih caranya mengukur sikap konsumen ini? Nah, untuk caranya salah satunya dengan menyebarkan kuesioner kepada sekelompok konsumen yang sebelumnya sudah diidentifikasikan gitu. Dalam hal pemasar ini, konsumen itu sangat penting gitu, sangat penting untuk mengetahui pengukuran. Jadi kedepannya jika kita salah satu dari kita dijadikan sebuah pemasar, maka jangan lupa untuk mengetahui pengukuran sikap konsumen sekitar kita tadi atau yang menggunakan produk kita gitu teman-teman. Nah, dari pengertian tadi, adakah hubungan tertentu antara sikap dan perilaku konsumen? Jawabannya ada. Nah, menurut James, ada beberapa hubungan antara sikap dengan perilaku. Adapun faktornya itu yang mempengaruhi perilaku konsumen ada 3. Yang pertama ada pengaruh lingkungan, yang kedua ada perbedaan dan pengaruh individu, kemudian yang ketiga ada proses psikologis. Kita akan bahas yang pertama. Yang pertama ada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga, dan situasi. Kemudian untuk perbedaan dan pengaruh individu ini faktor yang kedua. Faktor yang kedua ini terdiri dari motivasi dan keterlibatan, kemudian pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup. Dan yang terakhir ada proses psikologis. Proses psikologis ini terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran,
perubahan sikap dan perilaku. Kita bahas untuk contoh-contoh dari faktor yang disebutkan tadi. Yang pertama ada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini tadi kan ada kelas sosial, terdiri dari kelas sosial. Contoh dari pengaruh lingkungan kelas sosial ini seperti ini, saya ibaratkan ya, ada dua orang ini, si Ana dan si Ani. Si Ana ini dia hidup dengan keluarga berkecukupan. Di keluarga berkecukupan dalam artian menengah ke atas. Nah, dalam mengkonsumsi sebuah produk atau membeli produk, karena kelas sosialnya menengah ke atas, maka si Ani ini dia lebih cenderung mengkonsumsi atau membeli produk yang bermerek atau branded. Beda lagi dengan si Ana. Si Ana dia berasal dari keluarga yang pas-pasan atau cukuplah gitu. Dia akan lebih membeli sebuah produk yang dianggap cukup untuk digunakan, rasa puas dengan fungsinya. Itu untuk kelas sosial. Kemudian untuk perbedaan dan pengaruh individu kan tadi terdiri dari motivasi, keterlibatan, dan pengetahuan ini sangat penting bagi seorang individu. Kenapa dikarenakan penting? Karena pengetahuan seseorang ini sangat sangat penting. Gimana ya, sangat mempengaruhi sekali. Ketika contohnya gini, ketika ada dua orang, Jono dan Joni. Si Jono ini dia lebih paham, lebih mengerti masalah kesehatan, sedangkan si Joni ini dia tidak terlalu paham akan kesehatan. Suatu ketika dua orang ini sedang sakit gigi. Ketika dua orang sakit gigi ini, karena si Jono lebih tahu, lebih paham tentang ilmu kesehatan, maka dia akan lebih memilih produk obat atau brand yang dianggap obatnya itu aman gitu, aman untuk dikonsumsi dan mengandung dosisnya yang rendah gitu. Sedangkan si Joni ini karena dia pengetahuan mengenai informasi kesehatan sangat minim, jadi dia asal saja mengkonsumsi obat. Yang penting dianggap dia membeli obat terus dikonsumsi dan merasa enakan di tubuhnya, sakitnya hilang, walaupun dia tak peduli itu dosisnya sangat tinggi ataupun mengandung beberapa zat yang dianggap berbahaya kalau dikonsumsi secara terus menerus. Itu untuk perbedaan pengaruh individu. Kemudian yang terakhir ada proses psikologis. Proses psikologis kan tadi terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap, dan perilaku. Nah, psikologis ini sesuatu yang timbul dari seseorang. Psikologis ini itu sudah gimana ya? Sudah terpatri dari dalam seseorang ketika dia melihat sebuah produk yang dianggap lebih mempunyai nilai tertentu, nilai tinggi gitu, mempunyai nilai tinggi karena psikologisnya dia itu dari awal hidup dalam kemewahan, maka dia beranggapan saya tidak mau menggunakan produk yang tidak bermerek seperti itu. Beda lagi dengan psikologisnya orang yang dia sederhana, seperti menggunakan tas. Dia lebih memilih tas yang tidak bermerek, yang biasa saja. Yang penting bagi dia itu bisa muat untuk tempat yang dibutuhkan gitu. Jadi psikologis dua orang ini sangat berbeda. Yang satu karena kehidupannya berkeluarga dalam kemewahan, dia akan psikologisnya berpikir bahwa tanpa menggunakan merek itu tidak lengkap gitu.
Sedangkan beda orang yang sederhana. Yang sederhana itu, sederhana bukan berarti orang yang miskin, tapi bisa kaya tapi dia sederhana. Bisa juga orang tidak mampu tapi dia juga sederhana. Jadi tidak bisa diartikan sederhana itu hanya satu sifat yang dimiliki oleh orang sederhana dimiliki orang yang miskin, tidak seperti itu. Karena dua orang ini psikologisnya berbeda, jadi itu mempengaruhi dalam mengkonsumsi sebuah produk. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.